Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rantai nilai dan model penciptaan nilai tambah ekonomi kreatif yang beranggotakan 1. Fadila Sahna NPM 094, 2. Erlis Tiara Fauzia NPM 104, 3. Anjar Prastika NPM 105. Saya Fadila Sahna NPM 094 akan menjelaskan tentang rantai nilai. Definisi rantai nilai yang pertama adalah urutan proses produksi dari masuknya input tertentu ke dalam produksi primer, transformasi, pemasaran, dan sampai pendistribusian kepada konsumen akhir. Untuk yang B, rangkaian institusional yang menghubungkan dan mengkoordinasikan penyedia bahan baku, produsen, pemroses, pedagang, dan distributor dari sebuah produk tertentu. Selanjutnya, pada slide 3, kita akan membahas tentang langkah-langkah pemetaan rantai nilai. Ada beberapa langkah dalam pemetaan rantai nilai yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, A. Tetapkan produk akhir atau final product dan pasar atau penggunaan akhir. Apa produk yang akan dihasilkan dan siapa penggunanya. B. Buatlah tahapan dari rantai nilai, dengan kata lain, tetapkan fungsi yang telah dilaksanakan. C. Buatlah tahapan utama dari para pelaku rantai. D. Bedakan rantai ke dalam cabang-cabang apabila diperlukan. E. Petakan para penyedia jasa atau institusional pendukung. F. Siapkan peta matematik yang detail apabila dibutuhkan. Selanjutnya, pada slide 4 kita akan membahas tentang komponen atau unsur rantai nilai. Ada 3 unsur yang penting dalam setiap rantai nilai, yaitu A. Penciptaan nilai atau proses untuk menciptakan nilai pada setiap proses rantai nilai. Untuk B. Penyampaian nilai, yaitu penyampaian nilai kepada konsumen. C. Komunikasi nilai, yaitu penyampaian informasi tentang nilai tambah kepada konsumen bahwa barang itu benar-benar baru, bermanfaat, dan mudah dimengerti. Selanjutnya, pada slide 5, kita akan membahas tentang peran rantai nilai. Rantai nilai berperan yaitu A. Untuk mengetahui fungsi rantai yang dilaksanakan pada industri. B. Untuk mengidentifikasikan kontribusi atau peran dari setiap operator rantai yang terlibat dalam rantai tersebut. C. Berfungsi untuk mengidentifikasikan kinerja ekonomi dari setiap operator dan untuk mengetahui selisih atau margin dari setiap rantai nilai. Selanjutnya, pada slide 6 ini kita akan membahas tentang kegunaan analisis rantai nilai. Yang pertama, menjadi basis data untuk memulai sebuah perusahaan atau pengembangan. Yang kedua, mendesain dan menyiapkan strategi pengembangan serta perbaikan rantai nilai. Yang ketiga, menyusun model kemitraan yang memberikan benefit yang maksimal kepada semua operator nilai. Selanjutnya, pada slide 7 kita akan membahas tentang contoh peta rantai nilai pada industri kerajinan. Pada rantai nilai yang pertama, suatu nilai dapat diciptakan tanpa melalui koperasi. Nilai tambah dapat diciptakan mulai dari penyedia input, proses produksi, distribusi perdagangan, dan hingga barang tersebut sampai kepada konsumen akhir. Rantai nilai kedua yaitu nilai dapat diciptakan melalui koperasi. Dalam hal ini, koperasi dapat berperan multifungsi karena koperasi sebagai penyedia modal simpan pinjam, penyedia sarana produksi, penyedia input, penerima input, dan pendistribusian output hingga barang atau jasa itu sampai kepada konsumen. Untuk menciptakan nilai tambah koperasi, selain harus berperan dalam penyediaan input, penerima input, produsen juga harus menciptakan kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, desain, merek dagang, dan royalti terhadap produk-produk baik yang dihasilkan oleh anggota koperasi atau dari koperasi itu sendiri, seperti perusahaan-perusahaan kecil yang ada di pedesaan. Koperasi memiliki peran yang strategis dalam penciptaan nilai karena koperasi memiliki berbagai tujuan atau fungsi.
dari simpan pinjam, produksi distribusi, dan pemasaran atau penjualan dan pembelian. Aktivitas-aktivitas dalam penciptaan nilai dapat dilakukan baik melalui koperasi maupun non-koperasi. Di samping itu, proses penciptaan nilai dapat dilakukan pada setiap rantainya, mulai dari penyedia impor bahan baku produk, proses produksi, hingga barang tersebut sampai kepada konsumen. Pada penyediaan input, misalnya bisa dengan mencari sumber baru, mempercepat dan meningkatkan kualitas input. Pada rantai berikutnya yaitu bahan baku. Nilai tambah dapat diciptakan dengan mengkombinasikan bahan baku. Pada tahap produksi banyak cara untuk menambah nilai, misalnya proses yang cepat, desain keistimewaan, dan tampilan yang menarik. Selanjutnya, pada tahap pemasaran, nilai tambah dapat diciptakan dengan berbagai strategi dan cara, misalnya kemasan yang menarik, tempat yang strategis, strategi segmentasi pasar yang jelas, penyajian dan pelayanan yang menarik. Setelah barang sampai kepada konsumen, nilai tambah bisa diciptakan dengan cara meningkatkan citra produk dan perusahaan sehingga konsumen tetap loyal. Selanjutnya, pada slide 8 akan membahas tentang strategi penciptaan nilai atau value creation strategy. Salah satu penciptaan nilai yang populer adalah strategi inovasi nilai samudra biru atau Blue Ocean, yaitu suatu area baru yang diciptakan dengan cara kreativitas dan imajinasi. Strategi Blue Ocean adalah cara berpikir atau a way of thinking yang mendorong lebih kreatif, menciptakan nilai tambah, dan mampu menciptakan hal baru yang membuat spesial serta berbeda. Nilai tambah tercipta dari kemampuan berpikir kreatif dalam bentuk gagasan, ide-ide, imajinasi, dan khayalan yang menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Nilai tambah dapat pada setiap rantai nilai dapat diukur yang pertama secara kuantitatif, yaitu nilai tambah yang diukur dari selisih atau perbedaan. Yang kedua, kualitatif, yaitu nilai tambah yang dapat diukur dari pembaruan, kegunaan, dan dapat dimengerti. Selanjutnya, pada slide 9 akan membahas tentang tahapan untuk meningkatkan nilai tambah dan peluang. Yang pertama yaitu tahap penyediaan input, yaitu nilai tambah diciptakan dengan mengkombinasikan input. Yang kedua, tahap proses operasi atau produksi. Pada tahap proses, nilai tambah lebih banyak diciptakan melalui riset dan pengembangan, yaitu dengan mengembangkan desain dan keistimewaan produk yang lebih berguna dan menarik. 3. Tahap distribusi. Nilai tambah pada tahap distribusi dapat diciptakan dengan menciptakan efisiensi, kemudahan, dan daya tarik. Ada beberapa kegiatan distribusi yang dijadikan strategi untuk meningkatkan harga jual dengan cara memperlambat distribusi sehingga pasokan menjadi kurang dan harga menjadi tinggi. Contohnya adalah pedagang grosir. 4. Tahap pemasaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik dan nilai produk sehingga menghasilkan nilai tambah seperti KFC, Alfamart yang memasarkan produk dengan menyajikan kemasan dan tempat yang bersih dan menarik. Pada slide 10 ini kita akan membahas tentang pemasaran strategi. Penciptaan nilai dilakukan melalui nilai pelanggan yang meliputi analisis pelanggan, B. Penciptaan nilai, C. Kepuasan pelanggan. Analisis pelanggan itu untuk mengetahui kebutuhan pelanggan dan situasi penggunaan pelanggan. Bila tingkat kebutuhan meningkat dan situasi penggunaan pelanggan meningkat, hal tersebut harus dilakukan pengendalian nilai untuk menghasilkan manfaat yang diinginkan. Dengan demikian, terjadilah penciptaan nilai yang menghasilkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pada slide 11 ini kita akan membahas untuk meningkatkan kreativitas dan keinovasian yang diperlukan itu adalah input model insani, yaitu yang pertama model
sosial, yaitu untuk menghasilkan model-model lain seperti model material. Model sosial pada ekonomi kreatif meliputi kepercayaan, kejujuran, dan integritas. Yang kedua, model intelektual, yaitu berupa pengetahuan dan kecakapan untuk menghasilkan ide, gagasan, dan khayalan untuk menciptakan kekayaan intelektual seperti desain, merek dagang, hak cipta, paten, dan royalti. Ketiga, model motivasi adalah motivasi intrinsik yang muncul dari seseorang yang dapat memunculkan gagasan dan tindakan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, untuk mendorong pengembangan, penciptaan pembaharuan, dan perubahan secara terus-menerus. Yang keempat, model moral dan mental, yaitu berupa sikap dan kepribadian yang menghargai dirinya sendiri dan orang lain, menjunjung etika dan nilai-nilai kejujuran, menghargai karyanya sendiri dan orang lain, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap pekerjaannya, memiliki prinsip bahwa apa yang dikerjakan harus diselesaikan dengan yang terbaik. Sedangkan model mental adalah model mental unggul dan yang selalu mengedepankan sesuatu yang terbaik. Yang kelima, model spiritual adalah model keyakinan, yaitu keyakinan segala sesuatu sebenarnya sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena segala sesuatunya itu sudah diciptakan, maka manusia tinggal berpikir, bertindak, dan menjaga berbagai keseimbangan secara kreatif. Saya Erlistiara Fauziah, NPM 104, akan menjelaskan mengenai model-model penciptaan nilai tambah dalam ekonomi kreatif. Nah, hal ini dikembangkan untuk mengetahui dari sudut mana nilai tambah dapat diciptakan secara komersial. Ada beberapa model yang dapat dilakukan untuk menciptakan nilai tambah. Yang pertama, model penciptaan nilai dengan cara kreasi dan gagasan. Nah, untuk mengembangkan kreasi dan gagasan dapat dilakukan dengan mengadaptasi dan mengembangkan sesuatu untuk menghasilkan nilai tambah baru di atas rata-rata. Dengan melakukan adaptasi dan pengembangan, industri kecil dan menengah dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing baru. Ada beberapa macam cara berkreasi dan menghasilkan gagasan untuk meningkatkan nilai tambah. Yang pertama, kreasi dan gagasan untuk mengembangkan usaha dan peluang usaha baru. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan relung-relung usaha yang belum digarap oleh orang lain atau menciptakan sendiri relung-relung pasar. Yang kedua, kreasi dan gagasan untuk mengembangkan output baru, produk baru, yaitu dengan cara menciptakan karakter produk seperti keistimewaan produk, standar produk, kualitas produk, dan kegunaan produk sehingga muncul kebaruan dari produk-produk tersebut. Yang ketiga, kreasi dan gagasan untuk mengembangkan dan mengombinasikan input bahan baku. Nah, ini dengan cara mengombinasikan, menambahkan, dan menyintesiskan sehingga muncul bahan baku baru dengan nama baru. Yang keempat, kreasi dan gagasan untuk mengembangkan sumber permodalan baru. Nah, modal pada ekonomi kreatif bukan hanya modal uang, material sebagai modal dasar, tetapi juga modal intelektual. Yang kelima, kreasi dan gagasan untuk mengembangkan teknologi atau metode atau cara baru. Yang keenam, kreasi dan gagasan untuk mengembangkan desain, ukuran, kualitas, kemasan, corak, keistimewaan barang dan jasa, serta pelayanan yang akan diberikan. Produk baru mengandung kualitas baru dan nilai tambah baru. Yang ketujuh, kreasi dan gagasan untuk mengembangkan dan memperluas saluran, harga distribusi, dan wilayah pemasaran baru. Misalnya, dengan membuka jaringan pemasaran baru seperti Alfamart, Yomart, Circle K, dan mengembangkan agen-agen di beberapa daerah pemasaran. Yang kedelapan, kreasi dan gagasan untuk mencitrakan produk melalui proses perbaikan yang terus-menerus atau proses Kaizen. Nah, bila ide dan gagasan itu muncul, ide dan gagasan tersebut harus segera ditransformasi ke dalam bentuk produk atau barang dan jasa yang mengandung pembaruan untuk menghasilkan kekayaan intelektual, desain, paten, hak cipta,
royalti, dan merek dagang. Selanjutnya, model penciptaan nilai melalui produksi. Nah, nilai komersial yang diciptakan oleh industri kecil pada umumnya masih rendah dan didominasi oleh hasil produksi yang monoton, terbatas, tidak berkembang, beberapa jenis turun-temurun tanpa standar kualitas dan harga yang jelas. Nah, agar industri kecil dapat menciptakan nilai tambah, maka perlu diadakan pengembangan produk yang menekankan pada yang pertama, pengembangan produk yang berbasis budaya dengan kreasi baru yang beragam. Misalnya, bagaimana mengombinasikan produk khas dan kerajinan antar daerah, kesenian antar daerah, pengangkatan budaya menjadi nilai-nilai komersial dan ekonomis. Yang kedua, pengembangan desain produk yang dinamis. Pengembangan desain produk harus dilakukan secara kreatif dan berkesinambungan. Semakin cepat perubahan desain, maka cenderung semakin pendek lingkaran hidup produk tersebut. Nah, semakin dinamis desain produk, maka cenderung semakin tinggi nilai tambah dan nilai ekonomis produk tersebut. Yang ketiga, pengembangan standar produk yang sesuai dengan pangsa pasar. Nah, standar produk harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Akan tetapi bisa saja para kreator itu menciptakan sendiri standar dan desain produk baru untuk mengendalikan pasar atau konsumen. Yang keempat, pengembangan produk yang ramah pengguna, user friendly, yaitu barang dan jasa-jasa yang dihasilkan memudahkan konsumen untuk memahami, membeli, menggunakan produk tersebut kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, pengembangan produk yang fleksibel dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen dan pengembangan teknologi. Nah, produk-produk yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi. Yang keenam, pengembangan standar kualitas produk. Nah, perusahaan harus berusaha untuk menciptakan produk-produk kualitas yang terbaik sejak pertama kali. Jangan sampai dibiasakan untuk menciptakan berbagai tingkatan kualitas suatu produk. Misalnya produk kualitas 2, 3, dan seterusnya. Nah, penciptaan berbagai kualitas akan mempengaruhi kualitas produk yang berkualitas tinggi. Nah, untuk menciptakan standar kualitas bisa dicapai melalui beberapa tahap, misalnya tahap inspeksi, kendali mutu, jaminan mutu, dan manajemen mutu total. Yang ketujuh, pengenalan lingkaran hidup produk, yaitu pengenalan lingkaran hidup produk sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Karena semakin pendek lingkaran hidup produk, maka semakin tinggi nilai produk tersebut. Semakin cepat menghasilkan produk-produk, maka semakin cepat daur hidup produk tersebut. Perubahan karakter produk seperti model, desain, standar, dan keistimewaan produk dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Kualitas produk sama, tetapi karakter berbeda, sehingga menghasilkan merek yang berbeda. Misalnya rokok, sabun, minyak goreng, telepon seluler, elektronik, dan kendaraan bermotor. Kita bisa menemukan bermacam-macam desain, fitur, bentuk, dan karakter lain dengan merek yang bermacam-macam. Selanjutnya, model penciptaan nilai melalui distribusi. Nah, secara komersial, produk industri kecil pada umumnya belum memiliki saluran distribusi yang memadai, masih bersifat lokal, terbatas, menunggu permintaan, kurangnya sarana transportasi dan komunikasi, serta memproduksi tidak sesuai dengan pesanan. Maka ini menyebabkan kelebihan produk atau oversupply. Nah, sesuai dengan hukum penawaran, kelebihan penawaran cenderung memperendah harga. Nah, kelebihan produk atau tidak terjual, maka produk dijual dengan harga murah atau diobral. Nah, penjualan dengan cara mengobral produk mencerminkan rendahnya kualitas, yang berarti dapat memperburuk kualitas produk. Nah, penciptaan nilai melalui distribusi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain.
baik pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri. Nah, pengembangan ini untuk memperluas sumber permodalan, sumber keuangan, memperluas distribusi, memperluas pasar, memperluas akses informasi dan bahan baku. Yang kedua, pengembangan jejaring antar industri dengan cara melakukan aliansi baik dalam penyediaan bahan baku, proses produksi maupun dalam pemasaran hasil produk. Nah, penggunaan strategi bisnis beraliansi dimaksudkan untuk memperluas pangsa pasar dan daya saing produk. Yang ketiga, pengembangan wilayah pemasaran. Perlu mengembangkan wilayah pasar baru yang dinamis untuk memperluas pangsa pasar. Yang keempat, lebih aktif dalam mengembangkan penawaran produk. Nah, kegiatan ini untuk memperkenalkan produk dan mempertinggi volume penjualan. Yang kelima, penyediaan alat komunikasi yang cocok seperti periklanan melalui media cetak, media elektronik, media expo atau eksposisi, pameran, dan eksibis atau exhibition dalam rangka menyediakan komunikasi tentang bisnis. Yang keenam, pengembangan sentra industri. Nah, pengembangan sentra-sentra industri dapat mempermudah pengenalan produk secara massal ke konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan citra produk. Misalnya, sentra industri kerajinan, sepatu, Cibaduyut, dan sentra industri makanan kuliner, sentra industri kerajinan kulit Tanggul Angin di Jawa Timur, sentra industri kerajinan perak di Yogyakarta, dan sentra-sentra industri kerajinan lainnya. Dengan dikembangkan sentra-sentra industri, maka akan tumbuh iklim industri kreatif dari pasar bagi industri kreatif itu sendiri. Nah, untuk mempertahankan posisi pasar selain beraliansi dalam pemasaran, bisa juga melakukan aliansi produk. Misalnya mobil Avanza yang diproduksi perusahaan Toyota mirip dengan mobil Xenia yang diproduksi oleh perusahaan Daihatsu. Selanjutnya, model penciptaan nilai melalui pemasaran. Nah, pemasaran sebagai ujung tombak dalam penyampaian produk industri kecil kepada konsumen masih banyak kelemahan. Nah, ini disebabkan oleh sebagian besar industri kecil tidak mengenal informasi pasar dan ukuran pasar. Nah, akibatnya pasar yang terbatas dan bersifat lokal, produk yang tidak market driven, tidak banyak dikenal karena kurang promosi, tidak mengenal segmen, dan tidak mengenal kekuatan pasar, serta susah masuk ke dalam pasar yang penuh dengan persaingan. Nah, model penciptaan nilai melalui pemasaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengembangan informasi pasar melalui riset atau pemantauan kebutuhan konsumen. Nah, riset pasar ini dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan riset pasar dapat diketahui nilai tambah apa yang diperlukan dan diinginkan konsumen, termasuk berapa banyak yang dibutuhkan supaya kinerja bisnis lebih efisien dan produktif. Yang kedua, pemantauan kekuatan dan kelemahan pangsa pasar. Nah, pemantauan ini untuk melihat keunggulan dan kelemahan bisnis dalam bersaing supaya tetap eksis di pasar. Nah, keunggulan merupakan kunci sukses di pasar, sedangkan kelemahannya digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Yang ketiga, pengembangan promosi dan pameran. Nah, pengenalan produk kepada konsumen melalui jalur promosi dan pameran sangat efektif untuk meningkatkan permintaan potensial konsumen. Nah, tanpa promosi dan pameran, konsumen tidak akan tahu. Jika konsumen tidak tahu, maka tidak terkenal. Jika produk tidak dikenal, maka konsumen tidak akan membeli dan tidak akan ada permintaan. Yang keempat, pengembangan teknik promosi melalui media elektronik secara massal oleh dinas terkait. Nah, riset pasar melalui angket dan wawancara yang dilakukan perusahaan penerbangan, perusahaan otomotif, dan perusahaan jasa keuangan kepada pelanggannya, baik melalui media cetak maupun elektronik, dimaksudkan untuk mengetahui keinginan konsumen, sedangkan kekuatan dan kelemahannya digunakan untuk meningkatkan nilai tambah dari daya. Selanjutnya, model penciptaan nilai melalui inovasi.
Inovasi merupakan sarana untuk meningkatkan nilai tambah dan keunggulan bersaing. Semakin sering berinovasi, maka akan semakin tinggi nilai tambah dan keunggulannya. Keunggulan adalah daya saing. Daya saing adalah posisi tawar di pasar. Nah, dengan demikian inovasi dapat meningkatkan nilai tambah, keunggulan, daya saing, dan posisi tawar pasar. Untuk menghasilkan nilai tambah, menurut Kotler and Keller 2006, ada 4 jenis cara berinovasi yang dapat dilakukan, yaitu melalui langkah-langkah. Yang pertama, dengan cara penemuan, yaitu dengan mengkreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara peniruan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Nah, dari karakteristiknya, menurut Rogers 1983, ada 5 karakteristik inovasi, yaitu yang pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif adalah tingkat kelebihan suatu inovasi, apakah lebih baik dari inovasi yang sudah ada sebelumnya atau dari hal-hal yang biasa dilakukan. Yang kedua, keserasian. Kompatibilitas adalah tingkat keserasian dan inovasi, apakah dianggap konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan yang ada atau tidak. Yang ketiga, kerumitan. Kompleksitas adalah tingkat kerumitan dari suatu inovasi untuk diadopsi, seberapa sulit memahami dan menggunakan inovasi. Semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan dipahami oleh pengadopsi, maka semakin cepat inovasi diadopsi. Yang keempat, dapat diuji coba. Nah, triabilitas adalah tingkat kemudahan untuk diuji cobakan suatu inovasi, apakah suatu inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya. Suatu inovasi dapat diuji cobakan pada keadaan sesungguhnya. Inovasi pada umumnya lebih cepat diadopsi. Untuk mempercepat proses adopsi, maka suatu inovasi harus mampu menunjukkan keunggulannya. Yang kelima, dapat diobservasi. Observasi adalah bagaimana tingkat hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, maka semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang atau sekelompok orang. Kemudian menurut Avanti Fontana 2009, inovasi dalam perusahaan terdiri atas 3 jenis, yaitu inovasi produk. Nah, inovasi dalam bentuk produk ini artinya bahwa yang direkayasa itu adalah produknya. Misalnya, produk baru hasil inovasi. Kedua, inovasi proses. Nah, inovasi dalam bentuk prosesnya artinya bahwa penemuan itu berupa prosesnya. Misalnya, ditemukan proses yang lebih sederhana, lebih efisien, lebih mudah, lebih efektif. Yang ketiga, inovasi distribusi. Nah, inovasi dalam bentuk distribusi ini yaitu bahwa penemuan itu dalam distribusinya. Misalnya, penemuan cara-cara distribusi yang lebih efektif, lebih efisien, lebih fleksibel. Kemudian, model penciptaan nilai oleh entrepreneur kreatif. Nah, semua langkah untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka mencari keunggulan merupakan model penciptaan peluang. Nah, oleh sebab itu, peluang dapat dicari dan diciptakan. Peluang dapat dicari dan diciptakan dengan cara menciptakan ide, gagasan, imajinasi, dan khayalan, maksudnya mimpi-mimpi, untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan menghasilkan nilai tambah. Syaratnya adalah model kreatif, yaitu kemampuan untuk mengubah ide, gagasan, imajinasi, dan mimpi-mimpi menjadi kekayaan intelektual seperti desain, merek, dagang, keistimewaan produk, hak cipta, citra, paten, dan royalti. Nah, kreativitas dan keinovasian merupakan modal
dan sekaligus merupakan rahasia dan inti dari entrepreneur. Dengan kreativitas dan keinovasian, para entrepreneur menciptakan peluang dengan cara berimajinasi dan berkreasi menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda untuk menggali nilai tambah. Nah, nilai tambah merupakan keunggulan, dan keunggulan merupakan daya saing. Oleh sebab itu, kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda identik dengan kemampuan menciptakan nilai tambah dan identik dengan kemampuan menciptakan keunggulan, daya saing, dan peluang. Hanya produk-produk yang memiliki nilai tambahlah yang unggul, berdaya saing, memiliki peluang, dan dapat bertahan di pasar. Nah, untuk proses entrepreneurship diawali dengan adanya tantangan seperti persaingan, kekurangan, kesulitan, keterbatasan, dan keinginan untuk maju. Nah, tantangan adalah permasalahan pokok yang mendasari seseorang melakukan usaha. Nah, dengan adanya tantangan, seseorang mulai berpikir mencari jalan pemecahan. Berpikir mencari jalan pemecahan adalah mencari cara-cara atau metode secara kreatif bagaimana persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi. Nah, setelah menemukan ide, gagasan, dan bayangan untuk memecahkan persoalan, maka ia mengimplementasikan ide-idenya itu dalam bentuk inovasi. Nah, dengan demikian, tantangan yang dihadapi mendorong para entrepreneur untuk berusaha secara kreatif dan inovatif. Usaha kreatif atau berpikir kreatif adalah berpikir sesuatu yang baru. Nah, setelah berpikir sesuatu yang baru, hasil pikirannya diimplementasikan dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, entrepreneur tidak hanya berpikir sesuatu yang baru, tetapi juga melakukan sesuatu yang baru untuk menciptakan barang dan jasa baru. Nah, dengan menciptakan barang dan jasa baru, maka nilai suatu produk bertambah. Nah, nilai tambah inilah yang diidentikan dengan daya saing, kualitas, keunggulan, dan peluang. Jadi, rahasia dan jantungnya entrepreneur yang kreatif dan sukses pada hakikatnya terletak pada kreativitas dan keinovasian untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, kemudian dalam suatu spiral, para entrepreneur menciptakan daya saing dan memasuki pasar internasional dengan dua proses yang berbeda pada suatu spiral yang saling berkaitan. Nah, gambar 4.8 itu merupakan proses entrepreneur memasuki pasar internasional. Nah, pertama, dengan ada tantangan, seseorang akan menjadi produktif dalam berusaha. Orang berpikir produktif pasti unggul. Nah, oleh sebab itu, orang yang memiliki tantangan selalu berpikir produktif dan memiliki keunggulan. Nah, barang dan jasa yang dapat bersaing di pasar internasional hanya barang dan jasa unggul, sehingga sangat mudah entrepreneur untuk masuk di pasar internasional yang penuh dengan tantangan dan semakin ketat persaingan. Yang kedua, dengan ada tantangan, maka ada usaha pasti ada tantangan. Nah, sekali menemukan tantangan, maka usaha dan tantangan berikutnya akan tumbuh. Tantangan merangsang entrepreneur berpikir kreatif dan bangkit, menghayal, dreams, menggagas, mencari jalan keluar dari tantangan hidup. Nah, proses kreatif inilah yang oleh Zimmer diidentifikasikan sebagai berpikir sesuatu yang baru. Nah, hasil berpikir kreatif adalah gagasan, khayalan, imajinasi, dan ide-ide yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata, inovasi, yang melakukan sesuatu yang baru untuk menghasilkan produk-produk inovatif. Nah, kreativitas dan inovasi dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dikenal dengan nilai tambah. Nah, nilai tambah adalah daya saing dan daya saing adalah peluang. Nah, ketiga, seseorang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan orang yang produktif. Orang produktif adalah orang yang selalu berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda merupakan nilai tambah.
Nah, nilai tambah merupakan kualitas merupakan keunggulan adalah daya saing adalah peluang. Dengan demikian, orang kreatif dan inovatif adalah orang yang produktif dalam menghasilkan sesuatu yang berbeda, bernilai tambah, unggul, berkualitas, berdaya saing, dan memiliki banyak peluang. Nah, dengan uraian ini, pengertian produktivitas dalam ekonomi kreatif sama dengan pengertian produktivitas secara material atau non-real, yaitu kemampuan menghasilkan sesuatu yang lebih baik berdasarkan sumber daya yang ada, baik berupa ilmu pengetahuan, pikiran, maupun tenaga. Kemampuan ini dimiliki oleh para entrepreneur kreatif yang selalu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, yang lebih baik, dan dengan cara kreativitas serta keinovasian inilah para entrepreneur melakukan proses kaizen, yaitu suatu proses perbaikan secara terus-menerus. Saya Andri Prastika, NPM 105, akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi model penciptaan nilai tambah pada ekonomi kreatif, yaitu model penciptaan nilai tambah pada pekerjaan. Dalam model ini, nilai tambah muncul itu karena adanya imajinasi yang berbarengan dengan kreativitas, gagasan, dan ditindaklanjuti dengan inovasi sebagai proses penciptaan kebaruan. Lalu, ada model penciptaan peluang melalui penawaran dan permintaan. Pada model ini dapat dikembangkan dengan strategi pemasaran berbasis karakteristik produk hasil industri kreatif, dengan melahirkan gagasan-gagasan untuk mengadakan pembaruan karakter produk yang akan meningkatkan penawaran dan permintaan. Yang selanjutnya yaitu model penciptaan iklim ekonomi kreatif. Pada model ini dapat dikembangkan dengan 5 cara. Cara yang pertama, pengembangan budaya terutama budaya komersial. Yang kedua, pengembangan sikap sosial yang lebih menghargai karya sendiri dan karya orang lain. Yang ketiga, pengaturan regulasi usaha kecil dan menengah. Yang keempat, perlindungan hukum bagi usaha kecil dengan cara mempermudah pendaftaran hak paten bagi produk yang diciptakannya. Yang kelima yaitu mempercepat pengakuan ekonomi dengan cara mematenkan secara massal produk orisinil Indonesia oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu rantai nilai value chain industri kreatif. Rantai nilai merupakan proses penciptaan nilai yang pada umumnya terjadi dalam industri kreatif. Menurut Departemen Perdagangan, rantai nilai dalam industri kreatif memiliki 4 urutan tahapan. Tahapan yang pertama yaitu kreasi, tahapan yang kedua yaitu produksi, tahapan yang ketiga yaitu distribusi, dan tahapan yang keempat yaitu komersialisasi. Selanjutnya, tahapan rantai nilai yang pertama yaitu kreasi. Kreasi itu merupakan penciptaan, di mana daya kreasi merupakan faktor masukan dalam industri kreatif. Daya kreasi sendiri itu merupakan kekuatan yang muncul dalam setiap individu. Dan di sini ada 7 faktor yang akan mempengaruhi daya kreasi. Faktor yang pertama yaitu edukasi. Edukasi itu bisa berupa pendidikan kreativitas yang perlu diajarkan kepada anak-anak ketika mulai memasuki taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Faktor yang kedua yaitu inovasi, itu bisa berupa kreasi berbasis pada inovasi baru, inovasi sains dan teknologi yang unik, yang belum dipikirkan atau diciptakan orang lain. Faktor yang ketiga yaitu ekspresi. Ekspresi itu bisa berupa kreativitas yang telah mampu memaksimalkan daya pikir insani dalam mengambil keputusan, mencari jalan keluar, menghasilkan suatu benda produk yang baru. Dan faktor yang keempat yaitu kepercayaan diri, yang merupakan faktor fundamental dalam berkreasi, berani tampil beda, dan tampil dengan identitasnya sendiri. Faktor yang kelima yaitu pengalaman dan proyek,
yang melibatkan kreativitas individu sangat penting bagi penguatan daya kreasi pekerja kreatif itu sendiri. Faktor yang keenam yaitu kreasi. Kreasi itu yang benar-benar baru dan unik, memiliki potensi untuk didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, baik berupa hak paten, hak cipta, atau merek maupun desain. Faktor yang ketujuh yaitu agen talenta. Agen talenta ini atau pencari bakat bisa ditemui dalam industri-industri film, musik, dan sektor lainnya. Agen talenta ini berfungsi sebagai pemburu talenta baru dan mengelolanya dalam suatu wadah manajemen. Selanjutnya yaitu urutan tahapan rantai nilai yang kedua, itu produksi. Produksi itu merupakan aktivitas dalam mentransformasikan input menjadi output, baik berupa barang maupun jasa. Aktivitas dalam produksi ini dapat berupa mereplikasi dan mereproduksi. Urutan yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan dalam menyimpan dan mendistribusikan output atau produk. Dan yang keempat yaitu komersialisasi, merupakan aktivitas yang berfungsi memberi pengetahuan atau informasi kepada pembeli tentang produk, barang, dan jasa yang disediakan dan juga mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Dalam komersialisasi ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama pemasaran, yang kedua penjualan, dan yang ketiga itu promosi. Selanjutnya yaitu tahapan rantai nilai yang dirancang atau dibuat oleh CCI, Center of Excellence for Creative Industry and Innovation, yang terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu tahapan prakreasi, yang merupakan tahapan persiapan dan akses, pasca konsumsi dan praproduksi. Persiapan dan akses itu misalnya dapat berupa persiapan ke perpustakaan atau museum sebagai prasarana untuk menyiapkan produksi yang kreatif. Dan kegiatan pasca konsumsi dan praproduksi yaitu misalnya mengumpulkan masyarakat, komersialisasi, gagasan, kepustakaan, dan mengumpulkan foto-foto. Untuk langkah yang kedua yaitu tahapan kreasi, yang merupakan tahapan permulaan. Itu dapat berupa kreasi misalnya menulis, mendesain itu. Dan yang ketiga yaitu tahapan realisasi, yang merupakan tahapan pelaksanaan, yang meliputi bisa distribusi, misalnya itu jaringan transmisi TV dan peralatan transmisi lainnya. Dan langkah yang keempat yaitu tahapan realisasi, yang merupakan tahapan penggunaan oleh konsumen atau pelanggan, yang misalnya itu seperti TV stereo dan peralatan radio yang digunakan sebagai pokok dalam tahapan penggunaan. Yang kelima yaitu tahapan pasca penjualan atau purna jual, yang merupakan tahap pelayanan setelah produk sampai kepada konsumen. Baik, untuk selanjutnya yaitu masih mengenai tahapan rantai nilai. Selain tahapan rantai nilai yang dibuat oleh CCI tadi, ini ada tahapan juga yang dibuat oleh UKI DCMS Evidence Toolkits Value Chain, yang terdiri dari 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu creation, merupakan tahapan menggagas, menghayal, dan berimajinasi. Yang kedua yaitu making, merupakan tahapan membuat, memproses untuk menghasilkan output. Dan yang ketiga yaitu dissemination, yang merupakan menyebarluaskan, menginformasikan, dan mengkomunikasikan. Untuk tahapan yang keempat yaitu exhibition, yaitu merupakan promosi untuk mengenalkan produk. Tahapan yang kelima yaitu archiving atau preservation, merupakan tahapan pemeliharaan atau penjaminan. Dan untuk tahapan yang keenam yaitu education atau understanding, merupakan
tahapan pemberian pemahaman dan pemaknaan tentang manfaat dan kualitas produk. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pendekatan inovasi rantai nilai. Menurut Togar M. Simatupang DKK yang dimuat dalam industri kreatif untuk kesejahteraan bangsa, inovasi rantai nilai merupakan suatu pendekatan yang mendorong pihak-pihak terkait secara bersama-sama dalam menciptakan dan merealisasikan nilai bagi kepentingan bersama. Nah, di sini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap penentuan, yang merupakan proses mengenali nilai individu dan diikuti dengan pemaparan jaringan nilai yang dipersepsikan oleh para pemangku kepentingan. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahap desain, yang merupakan mengembangkan proposisi, nilai, dan peta pengantaran nilai kepada pihak yang membutuhkan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu distribusi, merupakan tahap pelaksanaan proposisi nilai sampai dapat diperoleh realisasi nilai. Untuk yang keempat yaitu tahapan diagnosis, yang merupakan diagnosis yang melihat apakah ada kelemahan dari inovasi rantai nilai yang telah berlangsung. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.